Ternyata apa yang kita lakukan di dunia ini ada yang disebut sebagai upaya untuk berbisnis, berniaga antara kita dengan Allah, Pak. Dengan cara melakukan 3 amalan. Di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29. Kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratal lan tabur. Ada 3 amalan ini, Pak. 3 amalan ini harus memasukkan 3 unsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dalam hadis berikutnya, yuftahu lahu amalun salihun baina yaday mautihi hatta yurda alaihi man haulahu. Hamba tersebut akan diberikan taufik, kemudahan untuk beramal soleh sebelum kematian, sehingga orang lain di sekitarnya menjadi senang dengannya. Tuh, Masya Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ini menjadi target kita, Pak. Mohonkan permohonan kepada Allah agar dimudahkan untuk melakukan amal-amal soleh. Ikhwatu iman rahimakumullah. Bahkan di dalam Al-Quran surat Fatir ayat ke-29, boleh ya kalau yang ada Al-Qurannya dibuka. Surat Fatir ayat ke-29. Ternyata apa yang kita lakukan di dunia ini ada yang disebut sebagai upaya untuk berbisnis, berniaga antara kita dengan Allah, Pak. Dengan cara melakukan 3 amalan. Di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29. Kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratal lan tabur. Ada 3 amalan ini, Pak. 3 amalan ini harus memasukkan 3 unsur. Yang pertama, kata Allah, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yatluna kitaballahi, yang mereka itu senantiasa terus-menerus membaca kitab Allah, gemar membaca Al-Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran Allah anggap sebagai bisnis, investasi antara kita dengan Allah, Pak. Niaga antara kita dengan Allah. Maka masukkan 3 unsur. Apa unsurnya? Lakukan, ini yang pertama. Yang kedua, perbaiki dan tingkatkan. Yang ketiga, istiqomahkan. Nah ini, di dalam membaca Al-Quran, Pak, masukkan 3 unsur. Yang pertama, lakukan. Artinya baca. Kadang-kadang ketika saya membahas tentang masalah membaca Al-Quran, saya sering nanya kepada para jamaah, kapan terakhir kita membaca Al-Quran? Kadang-kadang ada orang yang ringan, nembege tadi, atau nembege kamari, artinya rutin gitu kan ya, kita membaca Al-Quran. Ada orang yang agak mikir tarik lah, irahanya terakhir baca Al-Quran teh, duka mikir tarik, saking sudah terlalu lamanya meninggalkan Al-Quran. Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, interaksi kita dengan Al-Quran, dengan cara membacanya, itu adalah bagian bisnis, ya, atau investasi, berniaga antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah menjanjikan tijaratan la tabur.
Kalau kaitannya bisnis di dunia, ada di antara dua kemungkinan, untung atau rugi. Tapi ketika berbisnis dengan Allah, Allah janjikan yarjuna tijaratan lang tabur, mengharapkan perniagaan yang tidak mengenal kata rugi. Salah satunya yatluna kitaballahi, mereka yang senantiasa terus-menerus rutin dawam membiasakan membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quran. Maka masukkan 3 unsur. Yang pertama, lakukan. Yang kedua, perbaiki atau tingkatkan. Terus berikhtiar memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita. Kalau dirasa, aduh, ya bacaan Al-Quran kita terbata-bata, masih belum mengena ke dalam konsep tahsinut tilawah, yuk jangan berhenti belajar, Pak. Tidak boleh berhenti belajar. Alhamdulillah di Al-Hikmah ini ada kajian rutin tahsin ya? Ada? Masya Allah tuh. Jadikan ini wasilah, perantara atau ikhtiar kita untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran. Di Ar-Royan, saya alhamdulillah sudah 3 tahun rutin membina tahsinut tilawah. Anu ngaos nate sanes murang kali hungkul, bahkan ayah Yusua, bapak-bapak nutas Yusuana 80 sekian tahun. Pak Haji Ucu hafizahullahu ta'ala, Masya Allah, Yusuana itu sudah 80 tahun. Terus masih kena rutin ngiringan tahsinut tilawah, ikhwatu iman rahimakumullah. Karena ternyata salah satu hal yang harus diupayakan adalah yatluna kitaballahi, bukan hanya membacanya atau melakukannya, tapi yang kedua, masukkan unsur yang kedua apa? Perbaiki, tingkatkan. Memperbaiki kualitas bacaannya. Yang kedua, memperbaiki kuantitasnya. Nukawitna saminggon sakali, yuk bismillah unggal dinten. Nukawitna suratna itu aja, yuk bismillah disasar tinggawitan Al-Fatihah dugika An-Nas. Anu kawitna sudah sangat terlalu lama gitu kan ya, kita membaca atau meninggalkan Al-Quran, yuk bismillah mulai lagi, Pak. Karena ternyata di antara sekian banyak ikhtiar berniaga atau berbisnis antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu hal yang harus digemari kebaikan di dalam melakukannya, yakni yatluna kitaballahi. Yang kedua, wa aqamus sholata, mendirikan sholat, lakukan. Yang kedua apa tadi? Perbaiki dan tingkatkan. Yang ketiga, istiqomahkan. Jadi sholat merupakan interaksi bisnis antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lakukan. Insya Allah kalau melakukannya, saya percaya Bapak dan Ibu sering melakukannya, bahkan terbiasa terjaga. Yang kedua, Pak, sudah sejauh mana kita ikhtiar memperbaiki dan meningkatkan kualitas sholat kita. Tuh, Masya Allah. Apa yang harus diperbaiki? Awal waktunya. Yang kedua, keutamaan berjamaahnya. Yang ketiga, kekhusyuannya. Apa yang menunjang kekhusyuan? Ikhtiar kita untuk terus belajar. Salah satunya, Pak, sudah sejauh mana kita faham, tahu, ngerti apa yang kita sampaikan kepada Allah di antara atau dari setiap bacaan-bacaan sholat kita. Nah ini, Pak, terus belajar. Ini upaya kita meningkatkan kualitas sholat kita. Ada yang iftitahnya subhanakallahumma rabbana bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada yang iftitahnya Allahu akbar kabira dan inni wajjahtu wajhiya lillah. Ada ya? Kemudian ada juga yang Allahumma ba'id baini. Bapak faham tidak apa yang Bapak sampaikan? Atau kita faham atau tidak apa yang kita sampaikan melalui bacaan iftitah kita? Kalau toh ternyata belum paham, bagaimana nasib sholat kita? Insya Allah, Allah lebih berhak anugerahkan kasih sayangnya untuk menerima sholat kita. Tapi tanpa menutup ikhtiar kita untuk terus meningkatkan kualitas sholat kita. Belajar lagi, Pak. Buka lagi kaifiat sholatnya. Yang bacaan rukunya subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada yang bacaan rukuknya subhana rabbiyal azim saja, ada yang subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli. Nah, apa yang kita sampaikan kepada Allah di dalam doa tersebut? Ustaz, saya nggak tahu, saya hanya membacanya saja. Kumaha atau nasib sholat saya? Allah punya anugerah Rahman Rahim untuk
menerima amal ibadah sholat kita, tapi tanpa menutup ikhtiar kita untuk meningkatkan kualitas sholat kita dengan cara belajar lagi, Pak. Ya, belajar memahami apa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bacaan sholat-sholat kita tuh, Masya Allah. Makanya unsur yang kedua, ketika sholat bukan hanya melakukannya, tapi masukkan unsur yang kedua, perbaiki, bahkan tingkatkan. Yang ketiga adalah istiqomahkan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Amalan yang ketiga, kebaikan yang harus gemar, mudah, ringan untuk kita melakukannya, yakni wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratal la tabur. Ulangi, yang pertama tadi, amalan yang pertama apa, Pak? Tilawatul Quran. Masukkan 3 unsur. Unsur yang pertama apa tadi? Unsur yang pertama, lakukan. Yang kedua, perbaiki dan tingkatkan. Yang ketiga, istiqomahkan. Amalan yang kedua yang harus kita lakukan, Pak, sholat, menjaga sholat. Masukkan 3 unsur, lakukan, perbaiki dan tingkatkan, kemudian istiqomahkan. Jadi sholat bukan hanya sekedar sholat, tapi ada ikhtiar untuk terus-menerus memperbaikinya, Pak. Nah, yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Amalan yang ketiga yang harus kita gemar melakukannya, yakni infak maupun sedekah tuh, Masya Allah, berinfak. Lakukan. Yang kedua, perbaiki dan tingkatkan. Yang ketiga, istiqomahkan. Alhamdulillah, ahad mengaji dibarengi dengan infak atau sedekah subuh tuh, Masya Allah. Semoga Allah berkenan menjadikan infak dan sedekah Bapak Ibu semuanya menjadi sebuah amalan salihan mutakabbalah, amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Pak. Nah, kembali lagi ke materi, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, idza aradallahu bi'abdin khairan, ketika Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, ista'malahu, Allah akan mudahkan hamba tersebut untuk mudah, ringan, kemudian sangat gemar melakukan amal-amal soleh. Ini yang harus menjadi target kita. Salah satunya Rasulullah SAW pula sering mencontohkan bahwa untuk gemar melakukan amal soleh bukan hanya diazamkan saja, bukan hanya diikhtiarkan saja, tapi jadikan sebagai bagian dari permohonan-permohonan doa-doa. Sampai-sampai Rasulullah SAW tadi di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, wahai Allah, anugerahkanlah kepadaku kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, wa tarukal munkarat, kemudahan pula untuk meninggalkan kemungkaran. Di antara sekian banyak amal yang harus gemar kita melakukannya, dijaga, dilakukan, diperbaiki dan tingkatkan serta diistiqomahkan. Yang pertama tadi, tilawatul Quran. Yang kedua, menjaga sholat. Yang ketiga adalah infak maupun sedekah. Ini terlebih lagi untuk yang sudah berumah tangga. Ini sebagai bukti tanggung jawab kita, Pak, terhadap istri. Terlebih lagi ketika istri kita sedang ada dalam masa haid, Pak, tekeng di baudan, ya, menuju haid teh. Sholat, saum tertutup, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya banyak yang tertutup ketika seorang istri haid. Maka ada tanggung jawab suami. Pertama, berikan atau ingatkan istri kita untuk memperbanyak berzikir. Kalau tidak ketika sedang haid, ada yang disebut sebagai PMS, ya, premenstrual syndrome, atau masa-masa sedikit sensitif, labil gitu kan ya, Bu, ya. Kadang-kadang senggol dikit bacok mungkin gitu ya. Atau Bapak ngobrol satu kalimat, nanya, oh dijawabnya 5 paragraf, contoh gitunya, karena gitu kan, seperti itu. PMS. Ya, mungkin dalam tinjauan psikologis itu dikarenakan perubahan hormon psikologis dikarenakan bawaan sedang haid. Tapi dalam tinjauan teologis mungkin, Pak, ketika seorang perempuan sedang haid, seolah-olah tertutup kemungkinan untuk melaksanakan sholat, saum, dan kebaikan-kebaikan yang lain.
Jadi setan itu dominan, Pak. Maka ingatkan, kita selaku suaminya ingatkan agar memperbanyak berzikir. Upami zikir mah zikir dengan lisan, kaci Pak, walaupun sedang head juga. Kata Ibnu Abbas, ada sebuah ibadah yang tidak ada penghalang, siapapun bisa melakukannya. Salah satunya adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ini tanggung jawab kita selaku suami. Ketika istri kita ada sedang di dalam masa haid, tertutup kesempatan untuk sholat, saum, bahkan kebaikan-kebaikan yang lainnya terbatas, maka yang pertama ingatkan ia agar memperbanyak zikir. Yang kedua, ingatkan istri kita, bahkan dimodali lah ke orangnya. Sangkan tiasa infak sodako. Nah gitu Pak, upami istri nanuju kareseban, ada dalam rentang masa haid, dimodalan ke orang teh cenah nyeueurkeun sodakoh nyeueurkeun infak. Ini adalah kebaikan alternatif ketika mereka tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang diharamkan ketika sedang haid. Ya, Masya Allah tuh. Seorang suami yang faqih atau faham terhadap ilmu pasti memberikan alternatif, mengingatkan, saling mengingatkan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, itu. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan jangan sampai kebaikan-kebaikan yang lain tertutup dikarenakan suatu kondisi. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, seorang hamba yang diinginkan menjadi seorang hamba yang baik, orang tersebut akan ista'malahu. Apa itu ista'malahu? Digemarkan, dimudahkan di dalam melakukan kebaikan. Nah, yang kedua, seorang hamba yang diberikan perkenan untuk menjadi orang hamba yang baik, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Seorang yang Allah inginkan orang tersebut menjadi orang yang baik, maka hal yang kedua yang akan Allah ilhamkan kepada orang tersebut, yakni ada di dalam upaya untuk faqih, faham terhadap urusan agama. Pami orang hoyong menjadi seorang hamba yang baik, coba berusaha sekuat tenaga, berikhtiar untuk menjadi orang yang faqih, faham terhadap urusan agama. Ada ikhtiarnya, lakukan ikhtiar tersebut. Karena ternyata kebaikan akan Allah anugerahkan kepada kita untuk diberikan kemudahan-kemudahan di dalam faqih, faham terhadap urusan agama. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah SAW pula di dalam hadis yang lain, may yuridillahu bihi khairan yuksib minhu. Seseorang yang Allah anugerahi kebaikan pada seorang hamba, yuksib minhu, hamba tersebut akan Allah uji. Ternyata ujian yang Allah berikan kepada kita, timpakan kepada kita, itu adalah wasilah untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena di dalam ujian, salah satunya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di dalam menyikapi ujian, cobaan, Rasul meminta kita untuk ihtisab. Apa itu ihtisab? Mengharap pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, mungkin itu saja materi yang disampaikan, yang bisa tersampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kemudahan untuk kita mudah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, untuk mudah di dalam menyikapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah pula memudahkan meringankan langkah kita menuju kebaikan-kebaikan tersebut dan meridhoi kebaikan tersebut. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal alamin, amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.